Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Tragedi memilukan kembali membuat kita prihatin ketika hari ini tepatnya kita tanggal 27 Juni setidaknya ada berita terakhir yang saya dapatkan dari media online, itu ada 5 nyawa para peserta yang merupakan manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang ikut latsar militer meninggal dunia, ya. Ya, ini berita yang memperhatikan bagi saya pribadi. Peristiwa yang seperti ini sebenarnya tidak bisa dibacanya sekedar kecelakaan dalam pelatihan, ya. Fenomena ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, ya. Jadi masih kuatnya keyakinan birokrasi kita bahwa pendekatan militer itu adalah pendekatan yang terbaik untuk membentuk nasionalisme, disiplin, profesionalisme dari para pekerja-pekerja yang bekerja di institusi sipil, bukan di institusi militer atau kepolisian. Teman-teman, kalau kita lihat secara konseptual maupun praktis, ya, pendekatan militer, ya, pendidikan militer untuk pekerja-pekerja yang nanti ditempatkan pada institusi sipil, itu sebenarnya ada kesalahan mendasar. Mengapa? Karena ya kalau militer, pendidikan militer itu untuk militer, dan mereka memang dirancang untuk menghadapi situasi pekerjaan yang berbeda. Militer itu dipersiapkan untuk perang, ya, sehingga mereka dibentuk sebagai entitas yang memiliki kepatuhan mutlak, ya, penyeragaman perilaku, dan kesiapan menghadapi ancaman fisik, ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat apa manajer koperasi misalnya, itu kan tidak menghadapi dunia yang seperti itu. Seorang manajer koperasi itu dituntut berpikir kritis, mengambil keputusan berdasarkan data, ya, kemudian membangun kepercayaan anggota, menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, dan mengembangkan inovasi bisnis, ya. Nah, kualitas-kualitas ini itu tidak tumbuh dengan cara pendidikan militer, tapi dengan pendidikan atau pelatihan manajemen, ya, bukan melalui latihan kemiliteran, ya. Nah, kita ambil contoh, ada satu negara yang seringkali dinobatkan sebagai negara dengan sistem koperasi yang sukses, paling sukses di dunia, ya, dan paling terkonsolidasi, yaitu Finlandia. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau saya coba gali lebih dalam melalui sejumlah referensi ilmiah, di Finlandia itu ada 3 bentuk pelatihan manajer koperasi, ya. Yang pertama itu para manajer koperasi itu mendapatkan pelatihan yang namanya learning by doing, di mana belajar sambil melalui cara menerapkan, di mana para calon manajer itu dia tidak duduk di kelas mendengarkan ceramah, tapi mereka belajar mengelola koperasi itu melalui satu proyek nyata di lapangan, case nyata di lapangan, yang benar-benar memiliki risiko bisnis, ya. Nah, di situ mereka dilatih bagaimana menghadapi situasi real. Yang kedua, ada namanya metode tim coaching, ya. Nah, ada seorang coach pelatih bisnis yang menjadi mentor. Jadi menggunakan sistem pooling mode,
yaitu menarik potensi dari dalam diri peserta, bukan pushing mode, memaksa atau mendikte. Nah, fokusnya adalah juga pendekatannya adalah dialog, reflektif, kolektif, dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Ada juga yang ketiga itu kompetensi berbasis nilai-nilai koperasi di Finlandia, ya. Jadi pelatihan manajernya itu difokuskan pada pemahaman tata kelola organisasinya, kepemimpinan yang partisipatif, literasi keuangan, ya, bagaimana sang manajer koperasi itu mengerti tentang finansial, ya, akuntansi, kemudian kepemimpinan yang visioner, dan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai koperasi. Nah, jika tujuan pemerintah misalnya adalah memperkuat kerja tim, ya, dunia manajemen modern telah lama ya mengenal metode yang jauh lebih relevan, yang namanya experiential learning. Simulasi pengambilan keputusan, studi kasus, permainan peran, maupun pelatihan kepemimpinan berbasis proyek ini terbukti mampu melatih peserta menghadapi tekanan sekaligus mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Jadi peserta itu belajar menyelesaikan konflik melalui argumentasi dan kolaborasi, bukan melalui kepatuhan ala militer, ya, atau melalui kemampuan baris berbaris atau kemampuan menggunakan senjata, ya. Kalau tujuannya adalah membangkitkan nasionalisme misalnya, juga cintaan tanah air bagi seorang insan sipil yang bekerja di institusi sipil, itu tidak diukur dari seberapa mereka mampu melakukan baris berbaris, ya, bertahan di bawah terik matahari, kemudian bisa menggunakan senjata api. Itu tidak ada relevansi dengan nasionalisme. Nasionalisme sipil itu diwujudkan melalui integritas dalam mengelola uang rakyat, ya, karena uang koperasi kelurahan desa Merah Putih itu berasal dari APBN. Kemudian kepatuhan terhadap hukum, transparansi keuangan, pelayanan kepada masyarakat, serta komitmen membangun kesejahteraan desa, itu adalah disiplin implementasi dari nasionalisme dari seorang insan koperasi. Jadi disiplin dibutuhkan oleh seorang manajer koperasi itu adalah disiplin moral dan disiplin profesional, bukan disiplin militer. Nah, lalu mengapa kemudian pendekatan militer ini yang menjadi pilihan untuk membekali para calon-calon manajer koperasi? Nah, jawabannya ini terletak pada warisan budaya birokrasi kita sejak era Orde Baru, ya. Jadi selama puluhan tahun mungkin dalam bawah sadar para pengambil kebijakan tertinggi negara ini bahwa sipil itu identik dengan ketidakteraturan, rendahnya disiplin, ya. Sedangkan militer itu dipandang sebagai simbol keteraturan, efisiensi, ketegasan, ya, atau leadership. Nah, cara pandang inilah kemudian mendorong birokrasi mencari solusi instan setiap kali menghadapi tantangan besar, mengirim ribuan calon manajer koperasi ke barak dianggap lebih cepat, ya, daripada membangun sistem pendidikan yang berkarakter sipil, yang modern dan berbasis kompetensi. Nah, tragedi yang kita dapatkan dari meninggalnya 5 orang sampai hari ini 27 Juni 2026 dari peserta Latsar Mil Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini seharusnya menjadi evaluasi. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh praktek militerisasi dalam pembekalan aparatur sipil, ya. Bukan hanya nanti termasuk ASN, P3K, dan pegawai-pegawai yang bekerja di institusi sipil lainnya. Jadi bela negara itu tidak identik dengan menjalani kehidupan ala militer dalam pembekalan mereka
sebagai calon-calon pekerja. Negara itu justru memerlukan warga sipil yang memiliki daya pikir kritis, integritas tinggi, kemampuan memimpin, dan kecakapan mengelola organisasi. Jadi koperasi desa itu tidak ada relevansinya, manajernya itu harus mahir bayar baris berbaris, menggunakan senjata api misalnya ya. Tidak ada relevansi yang sedemikian itu ya. Atau disiplin militer ya, tidak ada relevansinya. Yang dibutuhkan tadi seperti yang telah kita uraikan di atas adalah disiplin sipil ya, kecintaan nasionalisme yang juga secara sipil ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah mereka-mereka para manajer yang mampu membaca pasar ya, yang mengelola risiko, menjaga kepercayaan anggota, serta mengembangkan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian amanah di dalam pengelolaan keuangan dan koperasi. Nah, jika tujuan akhirnya adalah membangun ekonomi rakyat yang kuat, maka pembekalannya pun harus berpijak pada ilmu manajemen modern, bukan pada pendekatan-pendekatan kemiliteran yang memang sejak awal memang tidak dirancang untuk membentuk seorang manajer koperasi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.